Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan, kumpulkan kita semuanya di majelis yang mulia, di majelis ilmu. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini menurunkan rahmatnya, yaitu berupa air hujan, yang sehingga patut kita syukuri dan kita senantiasa berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan ini membawa manfaat, bukan membawa azab. Karena pernah suatu ketika turun hujan, Rasulullah SAW wajahnya takut. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, biasanya kalau turun hujan Rasulullah itu wajahnya ceria, gembira. Bagaimana tidak, bahwa hujan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hujan itu tanah yang kering, tanah yang tandus menjadi subur, pepohonan yang atau tumbuhan yang mati menjadi kemudian tumbuh, yang dengan itulah manusia kebutuhan airnya tercukupi, kebutuhan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan tercukupi, dan juga tercukupinya kebutuhan hewan. Maka benarlah ketika hujan ini merupakan rahmat, maka jangan sekali-kali kita mencela hujan. Kalau hujan turun, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini merupakan atau membawa manfaat, bukan membawa azab. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kok wajahnya kali ini berbeda? Maka Rasulullah kemudian menjawab, aku teringat dengan beberapa kaum yang Allah azab dengan air. Salah satu diantaranya adalah kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Bersatunya air langit dan air bumi yang kemudian terjadi banjir bandang, yang dengan itulah azab bagi orang-orang yang tidak mau mengimani Nabi Nuh. Maka ini yang membuat wajah Rasulullah berubah, yang biasanya ceria gembira ketika air hujan turun. Bahkan di antara sunnah ketika hujan turun itu adalah hujan-hujan, karena hujan itu bisa mempersatukan hati, bisa kemudian menyucikan badan ini, air yang barokah. Makanya Rasulullah itu kalau
hujan, maka beliau langsung menyingkap bajunya dan membasahi anggota tubuhnya dengan air hujan itu. Dan ini air hujan, ini air yang suci, air yang barokah, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita jangan lupa berdoa ketika hujan turun, semoga hujan ini membawa manfaat, bukan membawa azab sebagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh dengan air. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah walaupun hujan kita masih diberi kemudahan oleh Allah, ringan hati dan langkah kaki kita untuk apa? Menuju ke tempat terbaik, yaitu masjid, dalam rangka untuk menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Maka tentunya ini harus kita syukuri. Ternyata Masya Allah, mungkin godaannya berat untuk datang di majelis ilmu ketika hujan, tetapi ternyata teman-teman semua, jamaah semua bisa melawan itu. Teman-teman bisa mujahadah, melawan hawa nafsu yang godaannya harus rebahan kah, atau mungkin ngopi kan, ya kan, atau mungkin kumpul sama keluarga nonton televisi, tapi itu semua dikalahkan untuk menghadiri majelis yang banyak sekali keutamaannya, majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Maka ini yang harus senantiasa kita syukuri, dan semoga dengan inilah Allah mempertahankan keistiqomahan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf agak terlambat dikarenakan dari Cemoro Sewu. Ada acara di Cemoro Sewu, alhamdulillah pulang masih cukup waktunya untuk bisa hadir di majelis ini, alhamdulillah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hak suami istri. Nah, ini kalau bisa pintunya ditutup aja. Supaya suara hujannya tidak masuk. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Malam hari ini kita masih melanjutkan membahas tentang hak istri atas suami. Hak istri atas suami berarti sesuatu yang harus didapatkan oleh istri, dan itu merupakan kewajiban suami. Ya, hak istri atas suami berarti membicarakan tentang kewajiban suami atau sesuatu yang harus didapatkan oleh istri. Ya. Yang pertama, seorang suami wajib menjalankan adab-adab berikut ini terhadap istrinya. Menjalankan adab-adab untuk menunaikan hak atau memberikan hak istrinya. Yang pertama, mempergaulinya dengan cara yang patut, mempergauli dengan cara yang baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ya, dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Seorang suami harus memberi istrinya makan jika ia makan, dan memberikannya pakaian jika ia berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja hak istri salah seorang di antara kami atas dirinya? Apa saja hak istri salah seorang di antara kami atas dirinya? Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
an tut'imaha in ta'inta wa taksuha in iktasaita wa la tadrib wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Hendaklah kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah atau pisah ranjang. Hadis rawahu Abu Dawud dengan sanad hasan. Inilah hak istri. Kita beri makan, kita beri pakaian. Kalau memukul atau menghajar maka jangan pukul wajah, pun juga jangan menjelek-jelekannya. Karena istri kita itu bukan bidadari, dan kita pun juga bukan malaikat. Maka artinya bahwa pastilah setiap kita punya salah, itu pasti. Istri punya salah, suami pun juga punya salah. Karena mereka bukan maksum, tidak terjaga dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap kita manusia ini, Bani Adam, pasti akan melakukan kesalahan atau kekeliruan. Lah ketika kemudian pasangan itu melakukan kesalahan, maka kalaupun harus menghajar, bukan menghajar ya, hajar gitu, maka jangan pukul wajahnya, dan jangan memberikan pukulan yang menyakitkan dan membekas atau melukai. Bahkan para ulama menjelaskan memukul istri itu menggunakan kayu siwak, ya, cukup dengan pukulan dengan kayu siwak, ya. Jadi tidak boleh memukul wajah, tidak boleh melukai, tidak boleh mengalirkan darah, tidak boleh meninggalkan luka, atau menjadikan salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi. Tidak boleh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz itu istrinya membangkang, istrinya durhaka sama suami. Lah kalau istri seperti itu, dia durhaka atau membangkang suaminya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik tentunya. Qaulan karima, perkataan yang baik. Ingat, dalam menasehati atau syarat menasehati kemarin ada 3. Yang pertama adalah pilih bahasa, yang kedua adalah pilih waktu, yang ketiga adalah pilih cara. Apalagi yang kita hadapi itu adalah istri, seorang wanita, yang mana wanita itu lebih kepada perasaan. Bahkan Rasulullah sampaikan dia seperti tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk yang paling atas ini. Kalau dipaksa lurus maka patah dia, tapi kalau didiamkan maka dia juga akan terus bengkok. Wanita itu kalau salah, kita terlalu meluruskannya, atau salah dalam memberikan nasihat, salah dalam cara menegur, maka dia akan patah.
ceklek hatinya itu, dia akan patah hati, dia akan tersakiti. Tapi kalau kita biarkan saja, ya dia terus akan melakukan kesalahan. Makanya apabila wanita itu nusyuz, ya, dia durhaka, dia membangkang dari suaminya, maka nasihati dia dengan cara 3 tadi, pilih bahasa, pilih waktu, dan juga pilih cara. Nah, kalau itu tidak mempan, kok dinasihati tidak mempan, tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya, pisah ranjang. Jangan kumpuli istri, pisah ranjang. Tapi pisah ranjangan ini masih di rumah, Pak. Pisah ranjangnya masih di rumah. Jangan pisah ranjang kemudian suaminya tidur di pos ronda, atau bahkan suaminya entah tidur di mana, jangan. Ini masih dalam rumah, ini masih dalam rumah. Nah, yang jadi masalah, kalau suami itu memang terbiasa tidak tidur bersama istrinya, ini yang jadi masalah. Jadi begitu istrinya dihajar dengan pisah ranjang, maka istri tidak akan ada tekanan, istri tidak akan sedih, istri tidak akan merasa tersiksa. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa suaminya nggak tidur bersama istrinya. Lalu suaminya tidur di mana? Suaminya tidur di depan televisi, atau mungkin suaminya tidur di pos ronda, atau suaminya mungkin tidur di ruang tamu, sedangkan istri tidur di kamar bersama anak-anaknya. Jadi pisah ranjang ini menjadi tidak akan ada tekanan, si istri juga tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena memang suaminya tidak terbiasa tidur bersama istri. Istri biasanya tidur sama anak. Dan ini tidak akan ada efeknya kalau memang suami tidak terbiasa untuk apa? Mohon maaf nih, ya kan? Ibaratnya tidak terbiasa ngeloni istrinya. Jadi kalau tidak terbiasa seperti itu, ya sudah. Walaupun dihajar pisah ranjang pun istri tidak akan tersiksa, tidak akan sedih. Tapi kalau terbiasa dekat dalam satu kamar, ya tidurnya ya jajar, ya kan? Kalau dalam bahasa ibu ke anak itu yang ngeloni kan itu ya. Maka ini nyuwun pangapunten, bahasa ini sengaja saya sampaikan supaya ada gambarannya. Seperti apa toh tidur sama istri itu gitu. Ini bukan hubungan intim loh ya, tetapi ini hanya sekedar tidur bersama istri di kamar itu seperti apa? Ya pelukan, ya mungkin dekat dan sebagainya. Nah, kalau tidak terbiasa seperti ini ya nggak akan ada efeknya pisah ranjang seperti ini. Wong sudah terbiasa. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia durhaka, maka nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ingat bahwa istri itu bukan bidadari, pun kita juga sebagai seorang suami bukan malaikat. Istri punya kesalahan, suami pun juga pasti punya kesalahan. Sama-sama mereka punya kekurangan. Maka tadi artinya ini, ketika istri buat salah, jangan seakan-akan tidak ada kebaikan gitu loh. Begitupun pula sebaliknya, kalau suami ada salah, jangan kemudian seakan-akan suami itu nggak punya kebaikan sama sekali. Pasti mereka memiliki kebaikan yang lebih daripada kekurangannya. Maka supaya kita bisa mengontrol emosi ketika pasangan melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah ingat banyak-banyak apa kelebihan, apa kebaikannya. Kalau yang terus kita ingat adalah keburukannya, ya sudah kacau rumah tangga. Tapi yang kita ingat adalah kebaikannya. Apa kelebihannya? Itu yang kita ingat-ingat. Yang sehingga kemudian kita bisa mengontrol emosi ini, mudah meredakan emosi. Nasihati baik-baik. Kemudian kalau memang dinasihati kok tidak mempan, hajar.
pisah ranjang. Pisah ranjang. Maka istri akan kemudian bisa berkesimpulan, ada apa kok suamiku tidak mau tidur denganku? Ada masalah apa? Itu istri kalau terbiasa dekat sama suaminya, begitu dijarak, Pak, itu akan tersiksa. Akan sangat tersiksa sekali. Dia akan nyamperin, akan bertanya ada apa, baru kemudian kita menjelaskan. Nah, disitulah nanti akan ada saling memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Tapi kalau suami istri memang tidak terbiasa dekat, sudah. Spen turun yang jobo spen. Itu. Kenapa? Memang tidak terbiasa dekat. Tidak terbiasa dekat. Yang sehingga ya sudah. Emosionalnya itu kurang, hubungan emosional, hubungan batinnya itu kurang. Ben turun nang ngarepan jero kamar malah ngambon-ngamboni. Repot, Pak. Ya, repot. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan kalau perlu ya, dinasihati enggak mempan, dipisah ranjang kok enggak mempan, maka apa? Pukullah mereka. Pukullah mereka. Ingat tadi, boleh memukulnya pada selain wajah. Dengan pukulan yang tidak melukai, tidak mengalirkan darah, tidak meninggalkan luka, atau menjadikan salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi. Boleh. Kemudian, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kalau sudah mentaati, istri kalau sudah taat ya sudah, jangan cari-cari kesalahan. Jangan kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya. Jangan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak istri atas suami. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ketahuilah bahwa hak-hak para istri atas kalian ialah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal memberi makan dan pakaian kepada mereka. Ingat, ketika kita menikahi dia, ketika kita menikahi istri kita, kan sejatinya istri yang awalnya tanggung jawab orang tuanya, makan dikasih orang tuanya, pakaian dibeliin orang tuanya, sekolah dibiayain orang tuanya, begitu kan? Kebutuhan apapun tanggung jawab orang tuanya. Tapi begitu kemudian kita sudah menikahinya, kita sudah minta gitu dari orang tuanya, maka otomatis semua kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh istri itu menjadi tanggung jawab suami. Makannya, pakaiannya, kosmetiknya, skincare-nya, perawatan dan sebagainya itu jadi tanggung jawab suami. Nafkahnya dan sebagainya. Berat memang. Karena berat inilah seorang suami itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin. Kenapa pemimpin? Salah satu diantaranya adalah dia harus mencukupi kebutuhannya, dia harus menafkahinya. Makanya suami itu bagi istri, suami itu adalah surga dan nerakanya istri. Itu saking tingginya kedudukan seorang suami, dia seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami itu merupakan surga dan nerakanya istri.
Kalau sampai istri tidak taat, suami tidak ridho, suami murka, tapi taat dalam hal kebaikan ya. La ta'atu fil maksiat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Asalkan suami dia perintahkan baik, kok ternyata istri nggak mau taat, dan itu yang membuat suami tidak ridho atau suami murka, maka ini bahaya bagi seorang istri. Hati-hati. Bahkan Rasulullah sampaikan, kalau suami minta berhubungan, ya kan, atau minta sesuatu, sedangkan istri sedang masak, maka apa kata Rasulullah? Tinggalkan masakannya dan layani suamimu. Ini loh. Ini berbicara tentang kemuliaan suami. Dia seorang pemimpin yang menafkahi, yang mendidik, yang menjaga, yang merawat. Karena dia seorang pemimpin, maka Allah pun juga berikan banyak keutamaan bagi suami. Suami surga nerakanya istri, ya kan? Kemudian kalau suami minta istri sedang masak, maka tinggalkan masakanmu, layani suami. Kemudian kalau suami minta dan istri tidak mau memberi, maka apa kata Rasulullah? Malaikat akan melaknatnya sampai suaminya ridho. Ini keutamaan suami. Karena apa? Suami punya keutamaan yang sebegitu besar dalam Islam, karena tadi tanggung jawab suami juga berat. Tanggung jawab suami juga berat. Tetapi walau demikian komunikasi perlu. Saling pengertian itu perlu. Dalilnya seperti tadi, cuman kan harus komunikasi. Harus ada saling paham, saling pengertian. Mohon maaf, kalau istri sedang capek ya jangan dipaksa. Kalau istri sedang sakit ya jangan dipaksa. Harus ada saling pengertian di sini. Ada komunikasi di sini. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu kita sudah minta itu kita sebagai istri, minta dia sebagai istri kita, maka tanggung jawab penuh ada di kita sebagai seorang suami. Ini haknya istri. Makanya kalau punya istri, ya jangan hanya dikasih makan, ya dikasih pakaian. Mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali bawalah ke salon, ya kan? Untuk apa? Ya perawatan, atau mungkin belikan kosmetik, belikan skincare, gitu kan? Ya. Lo kadang suami dia tergoda, tertarik dengan wanita di luaran sana, atau mungkin para artis-artis yang ada di televisi. Oh itu loh, cantik banget itu, mas. Yo cantik ya, dia perawatannya mahal ya, kosmetiknya, skincarenya juga mahal. Nanti istri akan bilang, lah aku harus bawa kayak apa mas, gitu kan? Aku harus bawa tokoknya apa, gitu kan? Bedaknya apa, lipstiknya apa, skincarenya apa, kan gitu ya. Rataunya iya apa-apa isone gernglokke dengan ya. Cantik itu butuh modal ya ikhwah. Oke. Kalau pengen dapat seperti artis, maka jadikan istri kita itu artis gitu. Diupeni, betul-betul diupeni. Bukan hanya dikasih makan, tapi ya dikasih pakaian, perawatannya dan sebagainya. Bikin istri itu kemudian kita tertarik kepadanya. Contoh misalkan beli parfum. Biasanya apa yang terjadi? Suami beli parfum sendiri sesuai yang dia suka, istri beli parfum sendiri sesuai yang dia suka. Kalau menurut saya ini kurang tepat. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Kenapa? Kan wanginya kita itu kan untuk pasangan. Maka kalau wanginya kita itu untuk pasangan, yang lebih tepat bagaimana? Yang belikan parfum suami istri. Kita sampaikan ke istri, silahkan kamu tak kasih uang, tolong belikan saya parfum
wangi yang kamu suka. Karena nanti yang akan mencium wangiku adalah kamu. Jadi kamu beli yang kamu suka. Begitu sebaliknya, nanti istri kalau mau beli parfum minta tolong suaminya. Tolong belikan parfum wanginya yang kamu suka. Kenapa? Karena yang mencium wangi kita itu adalah pasangan gitu loh. Dan wangi itu penting. Wewangian itu penting. Kalau suami beli parfum ternyata istrinya nggak suka parfum itu nanti juga akan jadi masalah. Istrinya juga akan nggak mau deket. Kenapa? Karena tidak suka dengan parfum itu. Tapi kalau parfumnya suami dibelikan istri yang wanginya istri suka, maka di situ istri akan deket. Begitupun juga sebaliknya. Loh, itu tak praktekkan di rumah. Jadi yang belikan parfum istri itu saya. Kenapa? Karena saya yang mencium wanginya, supaya saya nyaman deket. Saya pengen kamu pakai parfum ini. Nah, itu contoh kecil parfum. Ini yang belum nikah dipersiapkan. Ya, yang membelikan parfum kita tuh pasangan, jangan kita, pasangan. Kamu suka enggak wanginya? Oh suka, ya sudah pakai itu. Loh, teman-teman pakai parfum, itu teman-teman bau sendiri enggak? Kan enggak kan? Enggak. Saya pakai parfum, saya itu enggak mencium bau wangi saya sendiri, yang mencium bau wangi saya itu orang lain, gitu loh. Artinya apa? Oh berarti ya sudah, istri kita yang suruh belikan, milihkan mana yang disuka wanginya, saya pakai. Nah, nanti juga mempengaruhi baju juga demikian. Misalkan saya mau beli baju, saya punya beberapa sampel, saya sampaikan ke istri misalkan, kita sampaikan ke istri, dari ini mana yang kamu suka? Tuh saya suka yang ini, ya sudah kita beli yang itu. Nanti sebaliknya istri juga demikian. Istri kan biasanya buka apa ini kan ya, shopping itu, mau beli baju kan ya, atau mau mungkin baju di rumah atau mungkin baju tidur dan sebagainya. Kalau mau beli itu sampaikan aja, pilih beberapa opsi, sampaikan ke suami, tanya, Mas kamu suka yang mana? Oh saya suka yang ini deh, beli yang itu. Kenapa? Karena yang akan menikmati ketika istri pakai baju, entah baju pergi atau entah baju di rumah atau baju tidur ya, itu yang menikmati itu suaminya, pasangannya. Maka yang milih ya suaminya, pasangannya. Jangan sampai istri milih sendiri, dianya suka, tapi ternyata suami nggak suka. Nah ini kurang seksi deh. Nah ini kan ini perlu gitu loh. Buat apa? Merekatkan harmonis suami dan istri. Jadi supaya suami dan istri itu harmonis, simple, caranya banyak sekali. Contoh kecil tadi parfum, saling memilihkan, ya kan, saling membelikan. Kemudian baju juga saling memilihkan, ya kan. Kemudian mungkin potong rambut, ya kan. Ditanya istri, kamu kalau saya mau potong rambut, kamu pengennya model yang kayak apa? Gitu. Oh model seperti itu. Jadi kita itu memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, kan begitu. Baik, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya, karena jika ia membenci sesuatu darinya, pasti ia menyenangi sesuatu yang lain. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak boleh membenci istrinya. Oh itu yang milih kan panjenengan toh. Oh dulu milihnya kan ya penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Iya. Yeah. Betul kan ya? Apa renek liyane ta? Apa gitu? Kan enggak kan? Aku milih itu ya renek liyane ta. Renek ya mung kuwi tok. Ya. Kan enggak. Kita memilih dia sebagai istri, itu kan berarti di dirinya itu terdapat kelebihan-kelebihan yang membuat kita tertarik kepadanya gitu loh. Ingat kemarin hadis Rasulullah, sabda Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikah karena 4 hal jamaliha, karena fisiknya dulu, wajahnya dan fisiknya. Ingat cantik itu relatif. Ya kan? Relatif.
Orang kita menganggap orang lain jelek itu tetap dia nikah juga nanti sama orang yang menganggap dia cantik gitu loh. Fisik juga, nggak semua orang suka yang langsing, ada yang suka yang agak berisi gitu kan ya, ada yang sukanya itu memang paket jumbo gitu kan ya, itu masing-masing, ya kan, itu masing-masing, relatif, itu relatif. Ya. Makanya kita juga nggak usah mendikte, pilih apa sing langsing, ya enggak, ya kan ya. Mau aku senengnya sing pakai jumbo ya gitu. Itu masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Tunkahul mar'ah li arba, wajah dan fisik, ya kan. Ada yang suka rambutnya lurus, ada yang suka keriting, gitu kan ya. Itu relatif. Jangan dipaksakan, ya kan. Itu pilihan. Kemudian yang kedua adalah lima liha, hartanya. Kemudian linasabiha, silsilah keturunannya atau lihasabi. Kemudian yang keempat lidiniha. Ya. Artinya kalau kita sudah menikahi seorang wanita atau perempuan itu berarti memang dalam dirinya itu termuat tadi, mungkin fisiknya kita suka, ya kan? Atau mungkin hartanya, nasabnya, agamanya, masya Allah. Lah cuma nanti begitu menikah ya tetap ada prahara, ya kan? Akan tetap ada masalah. Dan dia tetap akan ada kekurangannya. Kekurangan itu yang mungkin membuat kita nggak nyaman. Lah kalau demikian kata Rasulullah tadi, jangan dibenci. Tetapi apa? Ingatlah kebaikannya. Ingatlah kelebihannya. Yang dengan mengingat kelebihan atau apa namanya? Sisi baik dari dirinya, maka kita akan bisa memudar rasa benci ini. Kita akan bisa meredam kemarahan ini. Kenapa? Karena yang dilihat itu yang baik-baiknya, iya kan? Pernah suatu ketika ada sahabat yang baru cekcok sama istrinya. Kemudian sahabat ini berniat untuk konsultasi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai depan rumahnya Umar, belum masuk sampai depannya, ternyata dia mendengar Umar juga lagi cekcok sama istrinya. Bayangkan Pak, orang yang paling berani sama Umar itu istrinya. Demit aja takut loh Pak sama Umar tuh. Itu istrinya berani Pak. Cekcok biasa lah kan. Ini artinya gini loh. Artinya bahwa para sahabat itu ya bukan kemudian nggak ada masalah dalam keluarganya, tetapi kan bedanya satu, frekuensi apa namanya, ibaratnya sering tidaknya gitu loh. Yang satu adalah sering tidaknya. Kalau mereka otomatis ya tidak sering. Yang kedua adalah penyikapannya, itu juga beda. Artinya bahwa kenapa sahabat juga keluarganya ada masalah, Rasulullah juga keluarganya ada masalah, itu justru menjadi pedoman kita, jadi panduan kita. Oh kalau ada masalah seperti ini, oh penyelesaiannya seperti ini. Itu jadi panduan. Ya, karena mereka juga manusia biasa. Para sahabat itu manusia biasa. Wong yang maksum saja, Rasulullah yang maksum itu keluarganya ada masalah. Apalagi sahabat yang nggak maksum, apalagi kita, gitu loh. Pasti ada masalah. Lah ternyata terdengar dari luar, Umar bin Khattab sedang cekcok sama istrinya. Umar sedang dimarahi sama istrinya. Oh, keren ya. Debete wedi istrine wahni loh. Maka kemudian sahabat tadi, waduh, saya tuh niatnya kesini pengen konsultasi sama Umar karena saya di rumah sedang cekcok sama istri saya. Lah kok malah sampai sini Umar juga cekcok sama istrinya. Takut mengganggu kan ya. Akhirnya kemudian si sahabat ini balik kanan, dia mau pulang. Tapi ternyata langkah kakinya sudah kedengar sama Umar. Akhirnya kemudian Umar keluar, dipanggil sahabat tadi. Kamu kesini, kamu ngapain? Datang ke sini. Umar, saya itu sedang cekcok sama istri di rumah. Saya kesini tuh mau konsultasi sama jenengan. Lalu ternyata jenengan sedang dimarahi sama istri. Akhirnya saya balik kanan mau pulang saja. Saya pakai wudu. Apa jawab Umar? Sabar. Sabar. Kenapa?
Karena istrimu yang menyiapkanmu makan, istrimu yang menyiapkan pakaianmu, istrimu yang melayani kamu di tempat tidur, di ranjang itu. Sabarlah. Jadi kalau suami sedang marah sama istrinya, ingat-ingat itu. Ingat istri yang nyuci bajumu, istri yang nyetrika bajumu, istri yang ngelipet bajumu, istri yang masak untukmu, istri yang nyiapin makan untukmu, yang dengan itu dia harus bangun pagi-pagi kan. Dan istri yang dalam keadaan capek itu ngurusi makan, ngurusi pakaian, ngurusi rumah, yang ketika capek kemudian kamu pulang minta untuk dilayani, istri yang dengan capek itu melayanimu. Setelah nanti suami tertidur ya ternyata anaknya rewel. Kalau anak rewel siapa yang bangun, Pak? Suami atau istri? Istri yang bangun. Gantiin popok mungkin ya kan, dan sebagainya. Ingat-ingat itu supaya apa? Supaya kemudian suami itu meredam amarahnya. Oh iya ya. Nah biasanya karena memang capek, suami capek kerja, istri capek ngurusi rumah. Yang namanya capek itu memang rentan emosi, rentan emosi memang. Nah ini harus pandai-pandai meredam emosi. Makanya Rasulullah sampaikan, ada sahabat yang waktu itu tanya kepada minta nasihatnya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, nasihati aku. Rasulullah mengulang 3 kali nasihatnya, la tabdob, la tabdob, la tabdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Yang dimaksud atau penjelasan para ulama, jangan luapkan kemarahanmu. Ya, jangan luapkan kemarahanmu. Selesaikan masalah itu, sikapi masalah itu dengan bijak. Tidak harus dengan marah-marah, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, tidak harus maju tangan. Selesaikan. Maka ketika kita sedang marah, pertama kali yang dilakukan itu bukan menyelesaikan masalahnya. Ketika kita sedang marah, yang pertama kali harus kita lakukan bagaimana supaya emosi ini redam dulu, amarahnya redam dulu, dingin dulu. Itu yang dipikirkan. Jangan mikir solusi. Kalau sudah marah, mikir solusi nggak bisa, Pak. Suami capek kerja, istri capek rumah, datang cekcok. Misalkan nih, suami sampai rumah mau istirahat, tempat tidurnya belum dibersihin, tempat tidurnya belum diberesin. Padahal istri belum bisa beresin tempat tidur karena ngurus anak, karena ngurus makan, karena setrika, bersih-bersih rumah. Ini kalau tidak disikapi dengan bijak, gesekan. Kowe iki lho wis tak gaji, wis tak kei nafkah, ngresik kamar tidur reso lho. Nah itu. Padahal isa-isa, padahal ngepel, padahal nyapu, ngurus anak dan sebagainya. Istri yang dikata seperti itu, mbok kira aku babumu, macam-macam. Geseklah dia. Maka ketika seperti ini, ketika marah, jangan mikir solusi. Ketika marah, mikir supaya emosinya redam dulu, supaya dingin dulu. Pindah posisi, ambil air wudhu, ta'awud, diam saja, diam. Diam. Nah, kalau sudah dingin, baru mikir solusi. Ini. Makanya Rasulullah sampaikan, seorang mukmin, kalau kamu mengaku suami yang beriman, maka jangan benci istrimu. Karena ketika kamu membenci dia, sesungguhnya banyak sekali hal yang banyak sekali dalam dirinya yang menyenangkan dirimu, kelebihannya dan sebagainya. Nah ini seperti kata Umar tadi, ingat dia yang nyiapin bajumu, ya nyuci, ya nyetrika, yang ngelempiti dan sebagainya. Dia yang nyiapin makananmu, ya belanja, yang masak dan sebagainya. Dan dia yang menyiapkan atau melayani tidurmu walaupun dalam keadaan capek, ya kan? Insyaallah. Nah, lanjut jamaah yang dirahmati Allah SWT. Apa hak istri yang selanjutnya? Adalah mengajari perkara-perkara penting dalam agama
jika istri belum mengetahuinya, atau memberikan kesempatan kepada istri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mempelajarinya. Sebab kebutuhan istri untuk memperbaiki kualitas agamanya dan menyucikan jiwanya tidaklah lebih sedikit daripada kebutuhannya terhadap makan dan minuman yang wajib diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seorang istri juga termasuk bagian dari keluarga. Maka wajibnya suami menjaga istrinya dari api neraka. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Ya. Kalau suami bisa mendidik, ya dididik istrinya. Tapi kalau suami tidak mampu, ya izinkan suaminya untuk hadir di majelis ilmu. Itu loh. Jadi alhamdulillah di belakang sana ada istri-istri yang hadir di majelis ilmu. Itu dalam rangka apa? Oh, suami dalam rangka untuk menjaga istrinya dari api neraka. Dengan iman dan dengan amal soleh. Amal itu butuh ilmu, gitu loh. Iman ya butuh ilmu. Ilmu itu didapat dari belajar. Belajar itu salah satunya hadir di majelis ilmu. Maka beri kesempatan istri untuk hadir di majelis ilmu. Ajak mereka. Supaya apa? Untuk melengkapi dari apa yang sudah diajarkan suami di rumah. Ya, sama-sama belajar, sama-sama mengevaluasi diri, sama-sama meningkatkan kualitasnya, kualitas keimanan, keilmuan, kualitas amal soleh dan sebagainya. Dengan apa? Hadir di majelis ini. Ya. Kemudian Rasulullah pun juga bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanin asiratun indakum." Ketahuilah, hendaklah kalian saling memberikan wasiat kebaikan kepada para istri, dinasehati, dikasih ilmu, gitu Pak. Karena mereka adalah ibarat tawanan-tawanan kalian. Oh, gitu. Istri itu tawanan, Pak. Tawanan. Artinya apa? Ya, makanya kemarin saya sampaikan bahwa seorang suami itu perlu punya program, ya kan, untuk istrinya, untuk keluarganya, dan istri ya harus ngikut program itu. Jadikan dia tawanan untuk apa? Mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita programkan. Makanya urutan dalam mencari pasangan itu satu, bikin program dulu, pantaskan diri kita, cari istri yang bisa mendukung program kita itu. Jangan cari dulu baru bikin program, salah. Bikin program dulu baru cari yang sesuai atau yang mendukung program kita. Jangan cari baru bikin program, itu salah. Golek ning perapatan saya nemu lagi gawe program, salah. Golek ngono kuwi intokane nanti jadi keluarga asal-asalan. Bikin program dulu. Visi misinya apa? Baru kemudian cari pasangan yang bisa mendukung atau sesuai dengan program kita. Itu ojo golek sasane. Asal nemu ning perapatan sego, ya kan? Asal ketok mending sithik, ya kan? Ngadeg ning pinggir terminalnya sego kan. Jangan salah pilih. Ini kan keluarga itu ibadah yang panjang, ibadah yang lama. Kalau salah pilih nyesel selamanya nanti. Jangan salah pilih. Ya golek ya minimal yang masjid ya. Nah, itu masalah. Pondok itu kan ya, atau mungkin anaknya Pak Kiai itu kan yang orang tuanya soleh itu. Ojo golek teng klecek ning dalam ngono kan, jangan. Ya, itu. Oke. Kalau mau nyari seperti itu, Sabtu nanti ikut saya. Saya lewat di sana.
Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk memberikan wasiat kebaikan kepada istri ialah mengajarkan perkara-perkara yang dapat memperbaiki kualitas agamanya serta mendidiknya dengan didikan yang bisa menjamin dirinya tetap istiqomah dan urusannya menjadi baik. Ya. Dikasih wasiat, dikasih nasihat, ajarkan ilmu, tanamkan adab akhlak, ya, sembari nanti dilengkapi dengan apa? Izinkan istrinya untuk hadir di majelis ilmu. Karena terkadang istri itu lebih manut sama ustaz daripada sama suaminya. Kenapa? Ya suaminya bermasalah. Akhirnya manutnya sama ustaz gitu. Atau kadang dinasehati suami mempan, tapi kalau yang sudah nasihatin ustaz masuk. Terkadang seperti itu. Nah, maka ini pentingnya memang. Ini pentingnya kemudian istri kita izinkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Atau tadi, suami merasa ilmunya kurang, belum banyak, belum bisa memberikan yang lebih, akhirnya kemudian yuk sama saya hadir di majelis ilmu. Akhirnya suami istri malah datang bareng-bareng ke majelis ilmu. Masya Allah. Ya kan, kalau nanti ada masalah, suami istri ada masalah, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan, ya kan, hadir ke ustaz, dua-duanya, ustaz, kami ini sedang ada masalah demikian dan demikian, bagaimana solusinya, kami belum nemu jalan keluarnya. Gitu. Tanyakan pada ahlinya, gitu. Tanyakan pada yang berilmu, apalagi masalah-masalah keluarga. Kemudian yang terakhir, ya, mewajibkan istri untuk menjalankan seluruh ajaran dan syariat Islam serta membuat dirinya berpegang teguh dengan hal tersebut. Ya. Seorang suami harus melarang istrinya dari membuka aurat kalau di luar rumah. Ya. Kalau di luar rumah jangan buka aurat. Kalau di luar rumah ke Arab-Araban, ya. Kalau di dalam rumah ke barat-baratan, gitu loh. Kalau di luar rumah tutup rapat brongsong, Pak. Kalau di dalam rumah, bebas. Jangan mau minta seperti apa bebas. Tapi di luar rumah tutup aurat. Ya kan? Jangan tabarruj, ya kan? Jangan berhias dengan yang berlebih-lebihan. Kemudian juga jangan ikhtilat, jangan bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ingat, suami harus cemburu loh. Istrinya di luar sana, di luar rumah, suami di dalam, ya kan, istrinya di luar sedang ngobrol asik dengan laki-laki. Kok suaminya nggak cemburu? Ini masalah. Ini namanya dayus, suami yang nggak punya cemburu. Istrinya ngobrol asik dengan laki-laki lain yang bukan mahram, kok suaminya nggak cemburu? Ini masalah suaminya. Harusnya cemburu, ya kan? Nah, panggil, nanti dinasehati. Kemudian ia juga harus memberikan perlindungan dan penjagaan yang cukup kepadanya sehingga ia tidak rela istrinya menjadi rusak dalam hal akhlak atau agamanya dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berbuat kefasikan atau kefajiran terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sebab suami adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas istrinya dan diberi tugas untuk menjaganya dan melindunginya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pemimpin bagi perempuan atau istrinya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in fil ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya. Seorang suami pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya kan? Tapi tadi suami perintahkan istri nutup aurat, tapi nggak dibelikan baju yang nutup aurat, ya. Sami mawon belikan baju yang
hijab syar'i, ya kan, Masya Allah, ya kan. Pakaian-pakaian yang mungkin sebelum nikah masih jahiliyah kan, masih di luar buka aurat, nanti setelah nikah belikan baju yang ini, nanti sampaikan ini baju-baju yang seksi ini, ya kan, baju-baju yang kurang bahan ini, ya. Baju-baju nek diedok kayak ketok dhuwure, nek diundah kayak ketok ngisore ini dipakai di rumah, ya kan, pakai di rumah. Nanti keluarnya pakai yang syar'i. Kenapa? Karena aku pengen keindahanmu itu hanya aku yang melihat, kecantikanmu itu hanya aku yang melihat. Aku tidak ridho kalau kecantikanmu, atau aku tidak ridho kalau badanmu dipamerkan atau dilihat oleh orang lain. Itu berarti suami punya cemburu, Pak. Kecantikannya, keelokannya istri, keindahan tubuhnya istri itu hanya dinikmati oleh suaminya, yang lain jangan. Loh, jenengan apa ya ikhlas toh, Pak? Sing nekakne ning salon jenengan, sing numbaske kosmetik jenengan, sing numbaske skincare jenengan, sing numbasne baju jenengan. Kok yang menikmati orang lain ridho ndak? Enggak ridho. Wong sing nukokne jenengan kabeh lho, Pak. Jangan ridho. Piye-piye tak tekokne bedak, tak tekokne lipstik, tak tekokne eyeshadow, tak tekokne apa lagi gitu. Macam-macam itu tak belikan skincare, tak belikan baju yang bagus. Ini untuk aku, bukan untuk orang lain, untuk aku. Yang sehingga kamu dandan seksi, kamu dandan cantik ya cukup di depanku, jangan di depan orang lain. Kalau di luar rapet, ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya itu. Kemudian yang kedua sholatnya. Contoh sholat tepat waktu, ya, sholatu fi awali waktiha. Bagaimana caranya? Suami kan sholatnya di masjid. Jangan sok romantis suami sholatnya di rumah. Kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Sholatnya di rumah, jamaah sama istrinya, sama anak-anak, itu namanya sok romantis, ini salah dalam syariat Islam. Wah ketoknya wah, ya Masya Allah, salah ya kan. Kalau mau sholat jamaah itu ya tahajud saja, itu boleh. Silahkan, sholat malam silahkan. Tapi kalau sholat wajib, suami sholatnya di masjid. Nek suami sholatnya di rumah nganggone mukena. Kecuali kalau hujan atau sakit atau udzur syar'i. Lah bagaimana mendidik istri itu supaya dia sholatnya tepat waktu? Suami tidak akan berangkat ke masjid kalau istrinya belum pakai mukena dan siap di sajadahnya. Itu. Jadi begitu adzan suami siap, sampaikan kepada istri. Apa manggilnya istri? Dek atau apalah ya? Dek, aku tidak akan berangkat ke masjid kalau kamu belum siap sholat. Wudu dulu. Setelah nanti istrinya pakai mukena, siap di sajadah, lah baru suaminya kemudian berangkat ke masjid. Suami ini copot, istri ini copot mukena meneh. Ini kurang ajar gini. Gawe-gawe ini. Tapi setidaknya tadi ada penekanan, ada pendidikan. Aku gelem makan yang masjid kalau kamu belum siap sholat. Setelah siap nanti suami berangkat ke masjid. Gitu. Nanti kalau istri pengen diimami suami ya di sholat tahajud saja. Ya di sholat tahajud, makanya ya sholat tahajud. Ya kan, biar dirasakan atau biar merasakan diimami suaminya. Yang jadi masalah kalau yang diimami suaminya, suami nemong apale tripul, bayangkan Pak. Yang jadi makanya ini yang jadi motivasi, suami harus hafalannya lebih banyak. Masalahnya ternyata hafalannya istri lebih banyak, kan nggak mungkin istri ngimami suami gitu loh. Akhirnya suami nekat maju ya orang bawa Quran ngimami orang baca Quran ya boleh sih sebenarnya, tapi ya diusahakan dengan hafalan, nambah hafalan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti masih kita lanjutkan di pembahasan yang ke depan. Insyaallah ini pembahasannya cukup panjang, dan yang pertama memang hak istri dulu, biar istri senang Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai baru nanti hak suami, ya, insyaallah. Demikian, ada pertanyaan dipersilahkan.